Kan saya selalu bilang, kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Nah. Ini ngomong-ngomong ada sahabat Ansor di studio nih. Iya, dari tadi. Apa harapan kalian Ansor 2021? Ayo Ajat. Bah, malah mau izin bertanya nih, Bah. Oh, tanya apa lo? Secara pandangan Abah pribadi, dalam konteks spirit, adakah perbedaan momentum tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah gitu? Ya. Adakah perbedaan momentum? Ya jelas ada, yang satu Masehi, yang satu Hijriah. Secara spirit, ya. secara spiritnya, Bah. Oh, secara spiritnya. Secara spiritnya sebenarnya ya setiap pergantian tahun ya begitu-begitu aja. Ada make wish, ya kan? Tahun baru, kemudian ditandai dengan hijrah. Hijrah itu yang tadinya belum baik berproses menjadi baik. Tapi ketika berproses jangan menghina yang belum baik. Itu yang tadinya belum berjilbab kemudian berjilbab. Tapi ya jangan menghina yang belum berjilbab. Kan dulunya lu juga sama. Jangan sampai gara-gara kita berhijrah merasa paling baik. Semua orang disalah-salahin, semua orang dikafir-kafirin, nggak boleh. Tentunya dengan proses bertahap, kan begitu. Saya nggak boleh marah-marah sama Dedi. Dedi, kamu harus pakai kopiah. Lah fungsi kopiah untuk Dedi untuk apa? Kan tuh nyegat rambut, dia kagak punya rambut. Dedi itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, sisiran. Iya ya, bener ya. Iya kan, kasih namat kan lo ya? Bener. Seumur hidup lo nggak pernah sisiran bro? Saya suka tersinggung tuh kalau misalnya sholat tuh dibilang pakai kopiah tuh. Bener tuh saya nanya buat apa? Ketika iya saya kan? buat apa kopiahnya buat apa? Supaya nggak, oh iya ya maaf gitu kan. Tapi yang dulu dia paling tersinggung apa bro? Udah sunat belum sih? Ada. Ya artinya perubahan-perubahan itu pasti ada perbedaan lah antara Masehi dengan Hijrah. Artinya jangan kemudian Anda yang merayakan malam tahun baru Islam kemudian mengatakan kalau Masehi mah nggak ada tuntunannya. Wah ya biasa-biasa aja. Yang kurang dari bangsa ini sekarang cuma satu, bro. Anak-anak santri apa? Saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Makanya kemarin juga saya juga mengucapkan Natal juga buat teman-teman Kristiani karena keluarga saya masih banyak yang Kristiani. Saya mengucapkan selamat Natal. Saya bilang Natal ini buat saya adalah ucapan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan Indonesia. Iya. Karena Indonesia bisa menghargai berbagai macam agama. Dan yang jelas seperti lo bilang, agama itu menyumbangkan banyak hari libur. Betul. Gitu. Semakin banyak agama, semakin banyak hari libur. Jangan kan? menghina agamanya, tapi liburnya mau. Wah, gitu. liburnya mau, tunjangannya juga mau. Iya, Makanya kalau kalian ya berdoanya yang jomblo-jomblo ya berdoa saja lah. Mudah-mudahan tahun ini segera dapat jodoh. Betul. Kan saya selalu bilang, kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Nah, mengenaskan. Jadi kita banyak berharap bro ya. Ada kebaikan-kebaikan di tahun 2021. Selain itu harapan kalian apa? Kira-kira kayak Ansor sendiri harapannya apa? Kita bisa, yang jelas secara umum Bah ya, kita semua berharap pandemi ini cepat selesai. Kemudian bangsa ini bisa lebih kuat dan bersatu. Sudah banyak belajar dari apa yang masa-masa sulit yang sudah kita alami di tahun 2020. Kalau saya jelas fa inna ma'al usri yusron. Bahwa ketika ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Saya selalu mengatakan begini, kenapa orang berpuasa itu sabar? Padahal kalau dia minum makan nggak akan ketahuan. Kenapa dia nggak membatalkan diri di dalam kamar, makan kemudian keluar pura-pura puasa? Jawabannya satu bro, kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Iya kan? Karena yakin datang. Artinya apa? Kalau kemudian kita hari ini dikasih musibah, pasti akan ada berhentinya. Yang namanya puasa itu pasti ada berbukanya. Gak mungkin kita puasa terus tanpa ada bukanya. Kita pasti akan mendapatkan hari rayanya. Dan gak mungkin seseorang mendapatkan hari raya kecuali dimulai dengan berpuasa. Lu puasa gak sih? Wih, saya puasanya kan tiap hari Pak. Oh tiap hari? Iya. Kurang sekali Pak Anda Pak? Diet Pak, saya Pak. Tapi itu Gus. Makanya ada kata-kata kan sekarang misalnya membela Allah, membela Tuhan, menghina Allah, menghina Tuhan. Sebenarnya menurut saya begini, kalau kita tidak yakin pandemi ini akan berakhir, itu juga kita menghina Tuhan. Betul, ini cerdas ini.
Sudah jam 12 malam lebih baru smart people-nya muncul, saudara-saudara. Bukan, mulai 2021. Oh, berarti mengawali 2021 dengan kecerdasan seorang Dedi. Iya. Karena dari tadi cuma baca prompter. Aduh. Itu bro ya? Bener dong. Jadi ketika seseorang nggak yakin pandemi berakhir, dia berarti menghina dia Tuhan. menghina Tuhannya. Ketika dia tidak yakin besok bisa makan, dia menghina Tuhannya. Karena Tuhan menjanjikan kita kok. Iya Cecak dong. aja yang cari rezeki hanya melalui lidahnya, dia dapat rezeki. Betul. Padahal seharusnya dia protes bro. Kenapa? Karena rezekinya terbang, Cecak nggak bisa terbang. Nyamuk bro. Bener. Tapi- Bayangin susah ya. Nggak bisa. Tapi keadilan Tuhan yang terjadi apa bro? Bukan Cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk kayaknya. mendatangi Cecak. Iya. Lah artinya kalau kamu nggak berani nikah gara-gara belum punya pekerjaan, kamu kalah sama Cecak. Gitu, kamu harus yakin. Kalau kalian punya teman kalian punya pacar, kalian nggak punya pacar, kalian nemenin, kalian nyamuk-nyamuknya. Kalian nyamuk-nyamuknya. Gitu dong, asaku fi rizki, asaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Betul. Coba aku tanya sama kalian. Kalian hidup di dunia itu atas maumu atau atas maunya Allah? Kalau kamu bilang atas maunya orang tua, belum tentu bro. Banyak yang gak jadi-jadi. Kadang-kadang aneh loh bro. Nikah bertahun-tahun gak punya anak. Anak SMA di pinggir lapangan jadi bro. Oh iya betul. Tahu-tahu anaknya namanya Muhammad Ronaldo. Kita itu hidup di dunia karena diundang oleh Allah. Kalau kita diundang sama Allah, berarti yang bertanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Gua diundang sama Dedi untuk podcast. Yang bertanggung jawab dengan tiket pesawat gua seharusnya Dedi. Enggak. Tapi selama ini enggak. Beneran. Itu sukacita, itu suka hati. Ya. Itu namanya menyumbang, Pak. Oh, namanya Iya, nyumbang, iya, Pak ya. iya. Saya baik amat sama Anda, Oh, Pak ya. iya, bagus. Jadi kira-kira di tahun 2021 gua di podcast lo sebagai apa sih besok? Setiap kali Anda ke podcast saya itu pasti ada masalah, Pak. Oh, ada masalah. Ada masalah yang perlu diterangkan supaya masalahnya lebih baik. Iya. Terakhir kali Anda di podcast saya. Karena podcastnya Deddy Corbuzier itu mendatangkan Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah menyelesaikan masalah tanpa makalah. Betul. Saya juga punya quote akhirnya, Pak. Apa, Pak? Saya nunggu orang teledor. Karena begitu teledor, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini baru masuk ini.